76. Makan malam kali ini berlangsung dengan sangat bahagia, dipenuhi dengan suasana kekeluargaan yang harmonis. Jensen, kamu dan Elena juga sudah lebih setahun menikah, kapan ibu bisa menggendong cucu? Setelah makan, Zachary dan Mai mulai mengungkit masalah anak lagi. Jensen dan Elena saling menatap satu sama lain, keduanya sama-sama terlihat canggung. Elena segera menjawab, "Ayah, Ibu, Jensen baru juga kembali, kalian jangan membicarakan hal ini lagi, biarkan Jensen beristirahat." Oke, tapi kalian juga harus selalu berusaha. Zachary tertawa dengan keras, dia mengira anak muda takut merasa malu jadi dia berkata lagi. Jensen, kalau kamu merasa tidak mampu, kita bisa pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya. Sekarang ilmu kedokteran sudah berkembang, banyak penyakit berat bisa yang disembuhkan. Zachary, apa yang kamu bicarakan? Jensen juga dokter, kalau ada masalah masa dia sendiri tidak tahu, kata Mai menggerutu. Jensen merasa semakin canggung, lalu dia berkata tanpa berpikir panjang, aku bisa kok, Elena juga tahu. Wajah Elena seketika memerah, dia menatap Jensen dengan tatapan emosi. Sebenarnya Elena juga tahu, hal ini jugalah yang menjadi alasan kenapa mereka tidur di ranjang yang terpisah. Setelah mendengar ceramah dari kedua orang tua itu, Jensen dan Elena kembali ke kamar mereka. Melihat kamar baru yang sudah beberapa hari tidak dia tiduri itu, Jensen menghela napasnya. Memang rumah adalah tempat yang paling nyaman. Jensen lalu meregangkan pinggangnya dan langsung berbaring di atas ranjang. Kamu baru saja pulang, belum mandi malah langsung naik ke atas ranjang. Lopika kembali menggerutu. Setelah itu, Elena mengambil pakaiannya dan pergi mandi. Di kamar mandi, tatapan mata Elena yang tengah membasahi tubuhnya dengan air hangat terlihat sedikit kosong. Belum lama ini dia baru menyadari status Jensen di mata ayah dan ibunya, Jensen sudah menjadi orang yang tidak tergantikan di keluarganya. Mengingat-ingat kembali kejadian yang terjadi selama waktu yang singkat ini. Di pesta ulang tahun ayahnya, Jensen membuat keluarganya menjadi bangga. Jensen jugalah yang sudah merebut kembali proyek perusahaan ayah. Sewaktu ibunya terkena kasus penipuan, Jensen jugalah yang membantunya menyelesaikan masalah itu. Begitu juga ketika kasus yang sedang Elena selidiki mengalami masalah, Jensenlah yang membantunya memecahkan kasus itu. Jensen, oh Jensen, siapa kamu sebenarnya? Tiba-tiba Elena merasa dirinya sepertinya tidak benar-benar mengenali Jensen. Setelah ingatan Jensen kembali, Elena merasa ada yang berbeda, dia jadi mengagumi Jensen. Karena rasa kagumnya ini, Elena tanpa sadar jadi lebih bergantung pada Jensen dan juga menjadi lebih penasaran. Bahkan Elena jadi menganggap hal ajaib yang terjadi di sekitar Jensen menjadi hal yang biasa. Dengan pikiran yang dipenuhi hal baik dan buruk, Elena keluar dari kamar mandi. Melihat Elena yang keluar dari kamar mandi, Jensen lalu mengambil pakaian dan pergi ke kamar mandi. Setelah itu, terdengar suara percikan air mengalir dari kamar mandi. Elena duduk di depan meja sambil menyeka rambutnya. Tiba-tiba matanya terpaku, Jensen dan dirinya sudah membuat persetujuan, setiap Elena selesai mandi, Jensen tidak boleh menggunakan kamar mandi. Jens. Elena yang awalnya ingin berteriak akhirnya mengurungkan niatnya. Sudahlah, mereka berdua juga merupakan suami istri, tidak perlu terlalu perhitungan. Lagi pula, Jensen juga tidak mungkin berbuat jahat. Jensen sama sekali tidak tahu, pada saat yang sama di kamar mandi, hati Jensen menjadi menggebu-gebu begitu melihat baju yang ada di keranjang pakaian. Di keranjang pakaian terdapat stoking hitam yang tadi baru dikenakan oleh Elena, mungkin stoking itu juga masih terasa hangat. Tidak boleh, aku tidak boleh berpikiran secabul itu. Tapi, dia adalah istriku, ini tidak termasuk cabul. Jensen beberapa kali ingin menjulurkan tangannya, namun pada akhirnya dia menahan keinginannya itu, hatinya terasa sangat tertekan. Selesai mandi, Jensen melihat Elena sedang duduk di depan meja sambil membaca buku. Jensen berjalan mendekat dan berkata, kamu sudah bekerja seharian, lelah ya? Iya. Mata Elena terus terpaku pada bukunya, dia berkata, sekarang akhirnya aku secara resmi menjadi polisi profesional, tanggung jawabku semakin besar. Setelah kejadian waktu itu, aku merasa aku kurang berpengalaman. Pengalaman tidak bisa didapat dalam waktu yang sekejap saja, jangan terlalu memberikan tekanan pada dirimu sendiri. Jensen mengatakan hal ini sambil memijat pundak Elena.
Elena tak kuasa menahan desahannya, wajahnya menjadi sedikit memerah. Tidak bisa bohong, Elena benar-benar menyukai pijatan dari Jensen. Setiap kali Jensen memijatnya, Elena merasa sangat rileks. Setelah berpikir sejenak, Elena tiba-tiba berkata, "Jensen, kamu jangan pergi lagi ya. Waktu itu aku terlalu gegabah sehingga sampai mengungkit cerai." "Oke." Jensen menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Jensen tahu sangatlah sulit untuk membuat wanita yang sedingin es ini berkata seperti itu. "Terima kasih." Jelas terlihat, Elena sangat senang. Jensen tiba-tiba menyeringai lalu berkata, "Oh iya, waktu itu aku membantumu memecahkan kasus, bukankah kamu seharusnya memberikanku hadiah?" Saat mengatakan hal itu, tangan Jensen yang berada di atas bahu Elena menjadi sedikit nakal. "Tidak boleh." Elena tiba-tiba menahan tangan Jensen, dia menolehkan kepalanya dan mengernyitkan alis sambil menatap Jensen, tatapannya terlihat kukuh. Tatapan ini membuat hati Jensen seperti tercubit, mereka sudah menjadi suami istri, kenapa Elena selalu menolak sentuhannya? "Jensen, maaf, sekarang masih belum saatnya," kata Elena sambil menundukkan kepalanya. Melihat ekspresi Jensen, hati Elena tiba-tiba merasa bersalah. "Elena, aku tahu, pernikahan kita ini awalnya adalah sebuah kecelakaan. Mungkin sekarang kamu sudah mengakuiku dan sudah sangat puas terhadapku, tetapi aku merasa di dalam hatimu kamu masih menyimpan laki-laki lain," kata Jensen. Seluruh tubuh Elena gemetar, Elena menggigit bibir merahnya tanpa mengatakan apapun. "Aku juga tidak menyalahkanmu, aku hanya bisa bilang, kita bertemu bukan di waktu yang tepat. Tapi aku percaya, di hatimu nanti hanya akan ada aku seorang," kata Jensen dengan penuh penekanan. Mata Elena sedikit lembab, dia menganggukkan kepalanya keras-keras. Sebenarnya Jensen juga tidak menyalahkan Elena, bagaimanapun juga, pernikahan mereka tidak disasari oleh cinta, mereka menikah hanya demi mewujudkan perjanjian. Tentu saja akan sulit bagi Elena untuk tiba-tiba menerima Jensen begitu saja. Namun, Jensen juga merasa sedikit penasaran, siapa laki-laki yang bisa membuat wanita dingin seperti Elena ini tidak bisa melupakannya. "Kita memang bertemu bukan di saat yang tepat?" Elena merenungkan perkataan Jensen barusan, dia juga setuju dengan perkataan ini. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang wanita dengan pemikiran yang sangat tradisional. Dulu dia menyukai seorang laki-laki, tidak semudah itu dia bisa melupakan laki-laki itu. Meskipun kalau sampai dia bertemu lagi dengan laki-laki itu, dia tahu dia tidak akan bisa bersama dengan laki-laki itu, tetapi kenangan yang ada dalam ingatannya tidak semudah itu bisa dihapuskan. "Jensen, aku juga berharap nantinya hatiku akan dipenuhi oleh dirimu seorang," kata Elena dengan penuh wibawa. "Tenang saja, apakah kamu lupa aku bekerja sebagai apa? Aku adalah seorang dokter, hatimu yang tersakiti ini juga masih tergolong penyakit, selama itu adalah sebuah penyakit, pasti akan ada cara untuk menyembuhkannya," kata Jensen sambil tertawa. Jensen kemudian mengalihkan pembicaraannya, "Oh iya, organisasi di balik si pembunuh waktu itu sepertinya berbahaya. Kamu sudah menangkap si pembunuh, takutnya organisasi di balik si pembunuh akan mengincarmu, kamu harus lebih berhati-hati." "Tenang saja, ini di Huaxia, bukan di luar negeri, organisasi pembunuh tidak akan berbuat terlalu kejam." Elena sama sekali tidak khawatir akan hal ini. Tetapi Jensen justru menyadari betapa berbahayanya hal ini. Malam itu mereka baru tertidur saat hari sudah larut. Meskipun mereka tidur di ranjang terpisah tapi mereka saling berbincang-bincang, membicarakan hal-hal yang terjadi saat mereka masih kecil. Keesokan harinya, kedua orang itu bangun siang, hari itu mereka juga disibukkan oleh pekerjaan. Hari itu adalah hari peringatan 1 tahun pernikahan mereka. Jensen dan Elena sepakat bahwa mereka akan memberikan 1 hari libur bagi diri mereka untuk menjalani hari sebagai sepasang suami istri. Melihat Elena tidak ada, saat sarapan pagi Diana berkata, "Kakak ipar, semalam kakak tidak melakukan apa-apa, kakak memang terlalu toleransi."